Gitu, saya tidak sayang. Sekali lagi saya mengatakan SMK itu sebenarnya adalah memang idenya bagus, tapi sayang akhirnya hanya dipergunakan saja untuk kendaraan ya dalam tanda kutip ya gitu, karena yang naik kendaraan itu saya gitu. Yang benar mengendarai. Yang benar mengendarai dari Solo ke Jakarta, bukan beliau naik pesawat. Maksudnya beliau untuk membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang jumpa lagi bersama channel WeWatch yang menarik dan keren ini. Ya, lagi-lagi ya, kalau kemarin kita pernah kedatangan tamu ini dan sekarang kita kedatangan tamu lagi. Ini WeWatch dan ini ya alumni perguruan tinggi bersatu APTB. Sorry ya. Pada teman-teman APTB tadi lupa disebut. Mas Roy Suryo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Teman-teman kemarin lucu banget ini mic ini ke bawah sama Mas Roy Suryo. saking antusiasnya. Saking antusiasnya sampai mic ini ke bawah. Mas Roy Suryo lagi rame-rame juga nih sekarang nih. Setelah setiap hari seru nih. Sekarang kita kan ngomong soal yang namanya SMK. Kenapa? Karena di Twitter barunya Mas Roy Suryo, bukan Twitter baru sebenarnya. Lumayan baru karena baru 2 hari yang lalu. 2 hari. Ya. Apa berarti ya 1 hari yang lalu? Apa berarti termasuk SMK juga ya Pak? Ini serius nanya loh, soalnya jejak digitalnya jelas ada loh Pak. Ini tweetnya saya bacain tapi di layar juga ada deh. Nanti ada di layar. Catat ini mempertanyakan apa berarti termasuk SMK juga? Oh, yang ekspor mobil ya? Betul. Jadi masuk tuh 70% SMK. Ya, jadi tweetannya Mas Roy Suryo ini adalah dalam rangka menjawab ya tweet dari Pak Jokowi. Oke, Bang, bisa diceritakan nih gimana nih? Tweet apa nih yang bikin rame ini? Jadi kan gini, sebenarnya ini berita beliau meresmikan ekspor mobil itu kan bukan yang ini saja. Iya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya juga kan pemberitaan juga heboh, gencar karena seolah-olah gitu kita sudah mulai bisa ekspor mobil. Oke. Dalam frame masyarakat, ekspor mobil itu kan membanggakan. Berarti itu mobil asli Indonesia, karya bangsa Indonesia asli ya, dengan kandungan mungkin sudah 90% lebih diekspor. Tapi kan ternyata kenyataannya mobil yang diekspor itu kan ya Toyota. Iya. PT Toyota Motors Manufacturing. Persis. Jadi kan memang kita kan memang merakit Toyota. Iya. Gitu loh. Memang dari dulu kita dengan Thailand, Vietnam juga ya, kita kan menerima perakitan manufaktur asal Jepang itu. Betul bahwa Toyota itu salah satunya produknya adalah, maaf harus saya sebut ya, Kijang. Itu kan memang dulu kolaborasi Indonesia Jepang kan. Itu singkatan dari Pak Harto dulu yang menciptakan Kijang itu karya Indonesia Jepang itu. Dan kemudian itu kan memang banyak dialami oleh kendaraan yang didesain khusus untuk Indonesia, cocok untuk kendaraan Indonesia. Nah, dari situlah sebenarnya kita juga saya pernah sangat mengapresiasi. Bahkan bukan mengapresiasikan, saya jawab ya. Ketika kemarin saya nge-tweet itu, kan teman-teman juga banyak yang membaca, bahkan media juga nulis, saya disindir netizen gitu ya. Ketika menyinggung SMK, dulu kan Mas Roy kan juga beli SMK. Bukan hanya beli. Saya tuh orang yang berada di balik SMK sebenarnya. Sebenarnya. Jadi bukan hanya beli. Ya, gitu. Jangan dibuka dulu, spoiler. Oh iya. Jadi cerita menariknya adalah soal itu. Tapi kan kemudian saya kan kemarin makanya menjawab ya. Saya menjawab itu dengan doa sebenarnya. Ketika kemarin ada peresmian atau mulai ekspor dari salah satu pelabuhan. Patimban di Subang, Jawa Barat. Betul. Ya. Jadi ketika beliau itu meresmikan pelabuhan Patimban itu, ya. Kemudian kan saya berdoa kan, waduh alhamdulillah gitu kan gitu. Apakah ini termasuk juga SMK gitu? Karena kan tapi bukan hanya ente yang nanya sebenarnya. Oh iya, karena kan apa? Dulu ketika awal-awal brand SMK itu di tahun 2012 itu kemudian dimunculkan, ya. Itu kan sempat ada katanya pesanannya kan 6.000. 6.000. Ya, waktu itu. Bahkan 4 kali lipat, 3 kali lipat. Ya, saya tampilkan videonya. Dan waktu itu dikatakan kalau orang pesan sekarang, waktu sekarang itu maksudnya dulu. Baru 3 tahun, 4 tahun lagi baru selesai. Nah, ini kan sudah berapa tahun dari itu? Sudah 10 tahun kan? Harusnya udah banyak. Wah, harusnya di jalan-jalan kita sudah bisa lihat brand SMK bikin itu macet. Ada gitu. Sudah bikin macet kan? Iya. Nah, sayangnya kan tidak gitu ya. Itu yang mempertanyakan di tweetnya Pak Jokowi itu juga misalnya ada font edition alusi. Dia katakan itu
not a worker of the SMK brand. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya Mas Roy Curil. Ya. Artinya pertanyaan tentang SMK brand itu sudah umum di masyarakat. Ya kan? Jadi kemudian saya bahkan lucunya ada serangan yang menurut saya sangat tidak smart ya dari salah satu jubir istana. Oh iya. Gitu, yang malah menyerang bukan lantai. Ya, jadi artinya salah satu jubir istana itu malah nyerang saya gitu loh gitu. Ketika ditanya teman-teman media, teman-teman wartawan kan, itu Pak itu Mas Roy nyinggung soal SMK. Mau ditanya saya senyum aja gitu. Malah nyerangnya malah soal sakit hati. Dikatakan saya pengen jadi menteri. Kalah. Sangat tidak cerdas jawabannya. Tapi seperti biasa, saya senyum saja ketika ada orang, Mas, balas dong itu. Nggak usah. Masyarakat juga sudah muslim, masyarakat juga sudah tahu bahwa jawaban itu sangat tidak cerdas dan jawaban itu sangat menunjukkan kualitas dari juru bicara yang bersangkutan gitu loh. Ya kalau kualitas juru bicaranya saja kayak gitu ya, mungkin yang dijurukan juga sama aja gitu. Kualitasnya kan juga sama. Betul. Tapi jadi, sih membayangkan nih Mas Suryo ya. Kalau misalnya kita foto di Pelabuhan Patimban ini, terus kita bikin caption seperti ini juga yang dibikin oleh Pak Jokowi. Betul. Itu kan kayaknya keren juga ya. Loh, keren. Tapi kan itu kan menimbulkan persepsi seolah-olah ada ekspor baru. Kemudian itu karya anak bangsa Indonesia, benar-benar asli produksi Indonesia gitu. Dan sebenarnya ini jujur saya katakan, kalau saja niat 10 tahun yang lalu itu diwujudkan betul, saya percaya SMK itu bisa ada. Karena kenapa? Sebenarnya mobilnya ada dan itu karya bangsa beneran ya. Gini. Nanti saya ceritakan. Jadi artinya adalah ide itu bagus. Dan ide itu bisa membawa kemajuan bagi generasi Indonesia, khususnya pada anak-anak sekolah menengah kejuruan. Karena ada memang inisiasi kayak gitu ada. Dan dulu kalau itu dikerjakan bagus, kenapa saya tadi bilang kendaraan Indonesia itu cocok seperti Kijang tadi? Indonesia itu membutuhkan kendaraan yang sederhana, gampang diperbaiki, ya. Kalau misalnya di daerah-daerah yang tidak banyak dealer otomobil, ya tidak banyak yang ada komputer untuk meriksa kendaraan dan lain sebagainya, kan sebenarnya masyarakat bisa kreatif untuk memperbaiki atau membongkar karburator, tidak perlu harus injection dan lain sebagainya. Cukup kendaraan itu. Dan SMK itu adalah jawaban dari itu. Karena SMK harusnya teknologinya karburator. Teknologinya teknologi kuno. Gitu, karburator. Jadi malah nggak apa-apa sebenarnya. Itu diperlukan. Nah, tapi kan waktu itu kan kemudian tidak berlanjut ya. Nah, saya ingin nunjukkan ya bahwa kenapa saya bilang teknologi itu ada dan saya memang mengatakan dulu saya juga ikut terlibat. Jadi SMK itu kan dulu ceritanya begini, Mas. Wah, ini ya nanti kita ditanya. Iya, jadi artinya benar-benar waktu itu ada proyek inisiatif dari Sekolah Menengah Kejuruan. Dulu direkturnya namanya Pak Joko Sutrisno. Joko juga. Di kementerian. Direktur di Kementerian Dignas. Khususnya di Dirjen Sekolah Menengah Kejuruan. Ya, ada seorang nama Pak Joko Sutrisno. Waktu itu punya gawe karena kan dulu saya kan juga membantu juga di SMK di Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi dulu yang saya bantu SMK TI. SMK Teknologi Informasi. Kemudian SMK TI-nya berkembang. Ada juga yang SMK bidang motor. Motornya juga jalan, ya ada motor kalau nggak salah namanya Kanzen waktu itu dikelola oleh Bu Rini Sumarno dan kemudian ada mobil. Beberapa contoh mobil itu didatangkan dari China memang, itu ya untuk dipelajari dan dibuat versi Indonesianya. Jadi waktu itu dikirim ke SMK, misalnya di SMK Solo, SMK Magelang, SMK Tegal dan lain sebagainya. Nah yang cukup menonjol adalah SMK 2 Solo, SMK Tegal. Borobudur Magelang juga cukup keluar, tapi yang kemudian cukup kemudian diterima oleh masyarakat yang Solo, ya gitu. Karena apa? Karena Solo ini produknya tidak hanya mobil kaku, bekerja sama dengan salah satu perusahaan karoseri, namanya Pak Kiat, ya Kiat Motor, lokal, ya dan bagus jadinya. Produknya jadi modern, canggih mobilnya kayak maaf ini harus saya sebut. Lampu depannya kayak Honda CR-V betul. Kemudian bagus lah karoseri beneran. Makanya waktu itu kan kita sempat dengar namanya adalah Kiat SMK. Ya, jadi dan memang bukti dari itu ada. Jadi artinya ini mesinnya ya Pak Kiatnya ada. Ini saya tunjukkan.
ini Pak Kiat. Ya, Pak Kiat bersama saya ya 10 tahun yang lalu. Dan seorang siswa SMK. Jadi memang waktu itu memang SMK beneran ini memang ada karya dari anak-anak sekolah menengah kejuruan. Sampai kemudian ya saya ikut menandatangani di kap mobilnya ya bersama dengan presiden juga ada tanda tangannya di sini, presiden waktu itu. Ya, Pak SBY. Jadi kalau ada orang mengatakan mau mengkait-kaitkan itu kan zamannya Pak SBY. Iya. Pak SBY memang dulu selaku presiden yang kemudian menyetujui ada produk-produk semacam ini. Dan memang Pak Jokowi belum muncul waktu itu. Beliau masih wali kota Solo. Wali kota. Tapi cerdasnya beliau memang. Nah, karena yang di Solo ini bagus tampilannya. Singkat kata, beliau bisa memanfaatkan ini. Ya, menumpang ini. Ya, menumpang mobil SMK ini, isu ini. Kemudian seolah-olah itu karya dari beliau gitu ya. Tapi sebenarnya memang ini karya dari Sekolah Menengah Kejuruan. Dan kemudian dengan direkturnya Pak Joko Sutrisno. Kemudian karya dari kita waktu itu mencoba mengeluarkan ini dan ada beberapa SMK yang karya Pak Kiat jangan lupa ya. Itu muncul, tapi sayangnya saya harus bilang pada saat launchingnya kemudian nama Pak Kiat dihilangkan. Ini ada cerita yang lain. Jadi nama Kiat tadinya kan Kiat SMK. Nah, kemudian Pak Kiatnya dihilangkan. Ya, beliau masih ada saksi hidup itu kalau mau ditemuin sekarang bisa di ya, teman-teman jurnalis silakan. Iya, jadi artinya ceritanya akan lebih panjang. Singkat kata kemudian kenapa saya bilang? Akhirnya ketika kemudian produk itu mulai dimakan oleh media. Kemudian kan ini seksi ini ya. Indonesia akan punya mobil nasional. Mopnas kan seksi. Nah, ini Pak Joko Sutrisno. Ya, gitu. Pak Direktur SMK. Kemudian ini saya bersama dengan teman-teman dari anak-anak SMK waktu itu. Jadi benar-benar sekarang saya buka aja kalau misalnya teman-teman banyak yang kan dulu Mas Roy beli gini. Bukan hanya beli ya gitu. Make. Gitu. Dan yang menarik adalah pada saat launching. Jadi waktu itu kan di launching di Technopark Solo ya, Solo Technopark. Dan ketika itu berangkat dari sana, saya pun ikut juga ketika esok paginya berangkat. Ini pada saat ibaratnya kalau orang tradisional itu kan ada syukuran ya gitu. Selamatan. Ada upacara mandikan kembang segala. Ini Pak Jokowi waktu itu. Masih wali kota tuh. Masih wali kota Solo dan beliau juga dengan fasih bisa cerita panjang lebar ya soal sejarah otomotif karena kebetulan waktu itu saya memfeeding beliau tentang cerita mobil pertama di Indonesia yaitu miliknya Sri Susunan Pakubuwono X. Solo. Lain waktu nanti saya akan cerita soal itu. Lain lagi. Ini ceritanya banyak sebenarnya. Nah, terus di sini ada juga foto seorang berbusana Jawa. Ini adalah sopir pertama dari Jogja. Jadi beliau menganalogikan mobilnya dari Solo, sopirnya dari Jogja. Waduh. Kenapa sopirnya dari Jogja? Karena esok paginya saya bersama dengan Pak FX Rudi. Ya, wakil wali kota waktu itu. Kemudian sekarang pernah menjadi wali kota Solo dan sekarang sudah pensiun. Kamilah yang berdua nyopir. Jadi Jakarta. Dari Solo akan menguji mobil SMK itu. Ya, SMK prototipe itu ke Jakarta, kemudian diuji emisi di Jakarta. Baru setelah dia dapat surat uji emisi, dia dapat VIN, Vehicle Identification Number, nanti bisa lolos. Gitu. Jadi artinya, kalau kemudian sekarang orang bilang, ini saya ketika waktu itu mampir di SMK Tegal, ya, kemudian kami di Pantura mengisi bensin, ya gitu. Jadi benar-benar yang nyoper berdua. Ganti-gantian. Saya dengan Pak Rudi. Belum ada tol ya. Jadi masih lewat Pantura, masih lewat. Mas Roy yang pertama kali test drive. Ya. SMK. Ada buktinya kalau di Google di beberapa media seperti Detik, Kompas, Liputan waktu itu saya banyak menuliskan catatan. Ya, kopling yang terlalu keras, jarak antara pedal dan ini kurang ini, terus setirnya sedikit gobek. Ketika saya di Semarang itu akselerasinya kurang begini. Jadi catatan saya mencatat semua karena saya yang esok paginya ini peralatan untuk uji waktu itu. Jadi saya serius menguji ya dan kemudian ketika esok paginya masuk ke ini sebelum di Serpong ya. Ini uji emisi. Ya, ini sebelum jadi presiden. Juga. Ya, ini masih wali kota. Saya sudah pakai baju kotak-kotak waktu itu ya. Beliau belum pakai baju kotak-kotak. Iya.
DKI. Terus ini Pak Rudi ya. Pak Rudi. Ya, ini salah seorang wartawan Detik ya. Dan esoknya saya lah yang menunggu ujian ini di Serpong. Oh. Di Balai Uji Emisi. Dan waktu itu memang belum lulus. Oh. Karena ada masalah di catalytic converter. Jadi catalytic converter kan masih standar China. Jadi kita ganti dengan catalytic converter standar Jepang. Baru dia setelahnya. Pada saat itu nggak lulus. Jadi artinya kalau dikatakan Mas Roy kritik SMK, Wong dulu juga pakai SMK. Bukan hanya pakai. Saya dulu terus terang percaya. Insya Allah percaya bahwa mobil ini kalau dikerjakan serius itu bisa jalan. Sayangnya tidak. Sayangnya mobil ini hanya dipakai saja untuk ya dinaiki dalam tanda kutip dinaiki dalam arti kiasan juga untuk mengantarkan beliau dari Solo ke Jakarta dan kemudian dilepaskan. Sayang kalau mobil ini sebenarnya diteruskan jadi. Dan beliau kemarin dengan sangat bangga sebenarnya bisa melepas mobil SMK itu benar-benar karya cipta anak bangsa Indonesia. Bukan hanya SMK sekarang. SMK sekarang kan mobil Cina. Benar-benar mobil Cina sekarang itu. Ya, itu mobil mereknya Sangkan. Gitu. Kemudian hanya dikasih label dan kemudian ya, maaf ya, terus terang saja dipasarkan ke instansi-instansi yang sebenarnya ya terpaksa membeli gitu ya gitu itu banyak kan instansi yang terpaksa membeli. Jadi sayang gitu. Memang kualitasnya juga kita tahu kualitas Cina, mobil Cina dengan kualitas mobil Jepang, apalagi Jepang ya, bandingin dengan Korea, bandingin dengan mobil Malaysia aja jauh gitu. Padahal yang benar-benar secara harfiah membawa mobil ini ke Jakarta dari Solo adalah Mas Roy bersama Pak FX Rudi. Ya. Cara apa ya? Menyetir maksudnya gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak yang kemudian menyinggung, lah Mas Roy dulu bangga-banggain SMK. Bukan yang bangga-banggain. Saya dulu berharap betul ya mobil ini tuh jadi mobil nasional. Saya benar-benar berharap. Mas Roy emang melihat potensi itu ya? Ada, jelas. Karena apa? Karena sebenarnya anak-anak SMK waktu itu kan ada mobil kualitas dari Cina. Kemudian sama anak-anak SMK itu dibedah. Kemudian mesinnya dibuat langsung sendiri. Dibuat langsung. Misalnya knalpotnya dibikin dari daerah di dekat Cilacap. Kemudian bannya dari industri kecil ya. Iya. Jadi sebenarnya ini kalau niatnya benar, industri kecil hidup. Hidup. Saya percaya waktu itu dan memang betul apa yang dikatakan waktu itu hanya bisa produksi misalnya 200-300. Ya memang faktanya begitu. Betul, karena industri kecil. Iya, tapi sayang memang kenapa ini nggak jalan. Saya juga nggak tahu kenapa akhirnya tidak dijalankan. Tapi berarti Mas Roy ngelihat ya bahwa sebenarnya bangsa kita sanggup dan mampu secara teknologi, secara human capital untuk membangun itu. Jangankan mobil, ya pesawat saja. Kita sudah buat. Kalau waktu itu industri Nurtanio kemudian berkembang menjadi IPTN Nusantara, akhirnya menjadi PT Dirgantara Indonesia. Kita tidak ditekan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri monopoli senjata. Mungkin kita nggak naik ATR. Pesawat yang kita naik itu bukan ATR, tapi N250 atau N219 yang ada sekarang itu. Jadi kan itu sebenarnya kan mafia bisnis juga. Gitu. Nah orang bilang mobil SMK itu dulu dilawan oleh mafia bisnis. Tapi saya merasakan enggak juga sih. Karena memang itu hanya untuk tunggangan. Kalau itu sebenarnya jujur benar-benar secara niat senawanya memang untuk mengembangkan industri, jadi mobil itu. Gitu. Sayang makanya ya itulah akhirnya setelah mobil itu jadi mungkin orang juga bilang disitulah saya mungkin tidak terlalu dekat lagi dengan beliau gitu ya, karena saya pun juga menyayangkan ya ketika SMK ini tidak jalan. Oke. Ini saya mencoba membayangkan kalau konten ini tayang nanti ada komentar-komentar nih. Sebelumnya juga kontennya Mas Roy tayang di channel ini. Ya. Komentar-komentar juga saya baca nih, kurang lebih mungkin teman-teman yang dari pihak sana akan komentar kayak gini. Kalau emang situ yang bikin yang membangun dari dulu, kenapa nggak diterusin? Nah, gitu. Mas Roy, kenapa Anda nggak meneruskan itu? Gini, saya memang bukan orang yang sejak paling awal ya. Saya memang diajak oleh Pak Joko Sutrisno waktu itu. Ketika kemudian beliau melihat potensi saya di SMKTI, kemudian berkembang bersama dia. Dan kebetulan, ini penting. Kenapa saya membawa mobil itu dari Solo ke Jakarta? Saya memang orang yang license driver. Saya orang yang kebetulan, saya nggak perlu sebut mereknya ya. Pada tahun-tahun itu, kebetulan saya memang certified
untuk menguji salah satu merek kendaraan. Ya, saya nguji di Sentul, kemudian dengan dengan kecepatan tinggi di hujan dan sebagainya. Mobil-mobil yang beredar itu, ya, merek Jerman lah gitu. Ya itu Mercy. itu selalu ada rekomendasi. Ya gitu, saya ambasador merek itu dulu. Ya, selalu ada rekomendasi yang kemudian bisa dipasarkan. Gitu. Nah, karena kemudian saya certified itu, saya berani karena nggak boleh mobil itu Mas, bisa dibayangkan. SMK itu belum punya surat tanda lulus uji. Oke. Bahkan belum ada VIN, Vehicle Identification Number. Berarti apa? Itu mobil itu bodong. Jalan. Siapa yang berani? Anda bisa bawa dari Solo ke Jakarta? Iya, sebenarnya kan banyak pihak yang kita komunikasikan. Menteri Perhubungan waktu itu, Pak Mangindaan. Saya tembusin dengan surat. Polisi juga ya? Polisi juga, Pak Joko juga. Namanya kebetulan, Kakor Lantas waktu itu. Yang akhirnya juga sayang beliau kena case ya. Waktu itu juga yang jadi di jalan itu sebenarnya polisi juga akhirnya 86 terhadap kendaraan itu gitu. Ada izin. Iya, jadi petinggi-petinggi. Jadi mobil itu kalau mau ditangkap sih sebenarnya bisa aja waktu itu. Tapi kan ya semua orang sebenarnya mendukung itu. Bagus. Niat kita baik. Tapi saya kali lagi ya sudah kita berjuang waktu itu. Ya, tapi karena saya bukan decision maker, ya di situ saya kan membantu saja. Gitu ya karena yang memiliki hak kemudian itu adalah PT Solo Manufaktur Kreasi. Ketika teman-teman PT SMK ya PT Solo Manufaktur Kreasi pun menyatakan tidak meneruskan itu ya sudah gitu. Saya tidak sayang. Sekali lagi saya mengatakan SMK itu sebenarnya adalah memang idenya bagus. Tapi sayang akhirnya hanya dipergunakan saja untuk kendaraan dalam tanda kutip ya gitu karena yang naik kendaraan itu saya gitu. Yang benar mengendarai dari Solo ke Jakarta. Bukan beliau naik pesawat. Maksudnya beliau tuh iya gitu. Artinya saya dan Pak Rudi lah yang nyopir itu dan kadang-kadang di belakang kami itu ada beberapa wartawan ya yang jadi saksi sejarah juga. Untuk itu kami masuk Jakarta subuh ya jam sebelum subuh bahkan jam 4 pagi kemudian kita ketemu dan kita live waktu itu. Jadi clear banget artinya. Jadi ini Mas Roy ya, kalau dengar dari ceritanya, ini artinya kalau saya berani sedikit mengomentari ini masalah kualitas kepemimpinan, visi. Orang pemimpin yang punya visi emang benar mau memajukan industri Mopnas misalnya. Atau tidak, ya kan gitu. Mau memajukan atau enggak gitu. Makanya sebenarnya tweet saya kemarin itu sebenarnya justru doa kepada iya kan kepada industri otomotif Indonesia ya kan saya kan bilang alhamdulillah ya ada alhamdulillahnya di depan ya kan bahkan berarti saya masuk SMK juga ya Pak? Saya kan mempertanyakan gitu ketika beliau dengan bangganya itu memamerkan ekspor kendaraan yang ternyata Toyota tadi ya kita pikir itu mobil nasional gitu kan kalau Toyota sih dari dulu ya dari Toyota sih dari zaman Pak Harto itu juga kita sudah merakit bahkan dulu kalau kita ingat Mas, sebelum itu ide mobil nasional itu sudah banyak ya. Kita ingat dulu ada Morina, mobil rakyat Indonesia. Ada Datsun bikin Sena, ya. Pak Habibie bikin mobil dengan nama produk-produk nama hewan di Indonesia. Ya, jadi sebenarnya ide membuat mobil itu sampai dengan Mazda akhirnya mengeluarkan MR, ya gitu, mobil rakyat waktu itu. Jadi sebenarnya ide itu banyak gitu. Akhirnya apa? Timor. Putra Nasional yang akhirnya hanya memasang logo saja. Bimantara juga ya itu kan mobil Hyundai atau Timor tuh Kia dipasang sama sekarang SMK. Bahkan lebih parah lagi. Gitu loh. Dulu kan parahnya kalau dulu kan mobilnya masih kualitasnya bagus ya. Dulu Malaysia itu kerjasama dengan Mitsubishi menghasilkan Proton. Indonesia waktu itu nggak dapat Jepang. Kalau Malaysia kan bisa dapat Jepang kerjasamanya bagus. Jadi transfer knowledge-nya bagus. Indonesia waktu itu hanya bisa dapat dengan Korea. Timor. Kia atau Timor itu Kia atau Hyundai. Akhirnya kan kita hanya dapat Cina sekarang. Jadi SMK sekarang itu benar-benar hanya mobil Cina yang diganti logonya dengan logo SMK dan kualitasnya ya mobil Cina dan tidak ada hubungannya lagi dengan anak-anak SMK. Ini yang saya sayangkan. Itu disayangkan. Saya sangat menyayangkan. Jadi sekarang benar-benar hanya produk ganti logo saja dan sayangnya kemudian sudah diputar sejarahnya. Tidak lagi mobil nasional dikatakan mobil swasta. Tapi kan kok yang meresmikan kok ya presiden juga gitu kemarin. Jadi kan aneh juga gitu loh. Jadi artinya kan iyalah ini bangsa ini kan suka begitu gitu. Mas Roy,
bayangin nggak anak-anak SMK yang bikin mobil itu dulu ya, mereka sekarang jadi apa? Padahal kalau ini diteruskan industri ini, mungkin mereka udah jadi head of engineer atau Betul, apa ya? ya nggak jadi apa-apa. Ya mungkin mereka bekerja di Sih, pabrik-pabrik tapi gitu. ya bayangan mereka, harapan mereka untuk menjadikan ini produk nasional kan nggak ada. Oh. Sekali Karena lagi, memang semangat itu ada ya pada saat itu di anak-anak itu ya. Sangat ada dan anak-anaknya jelas betul ya. Jadi artinya waktu itu benar-benar kita memiliki niat besar untuk punya satu produk yang bagus ya waktu itu, mobil nasional. Tapi kan sayang tidak bisa terwujud gara-gara kemudian ibaratnya ya dihentikan gara-gara mungkin yang diinginkan sudah sukses nih. Gitu. Oh. Artinya citranya udah naik, jadi publikasinya udah jalan, ya. Jadi akhirnya mobilnya ditinggalkan, sayang. Gitu. Iya, kalau di media sosial sering disebut SMK itu hoax nasional. Ya akhirnya jadi hoax sekarang. Iya akhirnya harus nggak salah ya kalau misalnya nggak salah. netizen menganggap itu hoax nasional. Iya nggak salah karena apa? Kita kalau lihat ya ini dulu benar-benar ada gitu. Anak-anak SMK-nya dulu ada. Mereka memang membuat. with their own hands. Iya mereka dan di Solo di PT Solo Technopark itu dan PT Solo Manufacturing Kreasi itu sempat dibuat buat berjalannya. Di tempatnya Pak Kiat waktu itu sempat dibikin body-bodinya ada tapi ya akhirnya ya sudah begitu citranya namanya naik kemudian juga sudah dianggap sukses ya udah sayang sekali. Ya jadi Mas Roy melihat ini root cause-nya apa nih? Ya apa ya terjemahkan sendiri. Agak susah sebenarnya karena ceritanya udah diterangin jadi root cause-nya jadi teman-teman sendiri yang akan bisa mengartikan gitu ya tanpa kita harus mendikte teman-teman. Iya. Sebenarnya. Dan kalau dikatakan berarti ada juga kemarin yang bilang gitu berarti masalah itu korban ya? Bukan. Saya sih nggak apa-apa dikatakan korban. Saya bukan korban. Yang lebih korban lagi itu anak-anak SMK itu. Yang buat itu. Kedua korban terbesar itu adalah Pak Kiat ini. Pak Kiat ini jelas dia juga korban. Haji Sukiat. Ya, pemilik bengkel Kiat Motor. Ya gitu. Dan sempat akan dikompensasi waktu itu saya dengar oleh pemerintah karena beliau inisiator. Tapi kemudian kan ya kompensasinya tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga sekarang case juga ya beliau. Dan rakyat Indonesia yang jadi korban. Karena? Gitu. Karena apa? Karena katanya sudah pesan sampai 6.000 unit dan tidak ada. Itu ada jejak digital. Ada jejak digital, ada rekamannya dan rekamannya saya tampilkan di Twitter juga. Jadi tidak salah ya kalau ada yang menganggap ini hoax nasional. Iya. Ya teman-teman kita tidak ingin menyimpulkan apa-apa. Teman-teman saya yakin bisa mengambil ibroh dari cerita nanti. Ini sebenarnya kita lagi cerita aja sih. Kita cuma dari cerita aja teman-teman. Kan udah lebih pintar dari kita untuk tahu what really going on in this country gitu ya. Iya. Mas Roy, mungkin segitu dulu. Nanti kita akan sambung ke topik berikutnya. Untuk saat ini kita sudah akan segini teman-teman. Semoga bermanfaat konten kita. Nggak mau lama-lama lagi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai menit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.